Halo para netizen mager dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Masih suka cemburu lihat gebetan jalan sama cowoknya? Hahaha, tikung dong. Jumpa lagi bersama saya Deta. Pada kesempatan ini saya akan membahas alur cerita film Prison Break Season 2 episode ke-11. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pakai headset kalian dan ceboin adik kalian yang baru selesai Oke, selamat menonton. Scene diawali dengan melihat T-Bag yang sedang terjebak di dalam sebuah ruangan. Sementara para polisi akan segera masuk ke dalam ruangan itu. T-Bag sangat khawatir apabila dia akan kembali masuk ke dalam penjara. Untuk itu, dia rela melakukan segala cara agar bisa meloloskan diri dari pengejaran polisi. Di sini kita akan melihat kegilaan T-Bag, yaitu memotong tangannya sendiri. Scene kemudian berpindah ke sebuah Alfamart. Terlihat Scofield sedang memilih beberapa item barang yang akan dia beli. Ketika akan membayarnya, dia menyadari bahwa uangnya tidak cukup untuk membayar semua item yang sudah dia pilih. Untuk itu, dia hanya membayar satu item saja. Akan tetapi, Scofield sangat membutuhkan semua item yang dia pilih itu. Akhirnya, dia nekat untuk mengambilnya tanpa membayar. Melihat hal ini, pemilik toko berusaha untuk menghentikannya, tetapi gagal. Ketika sudah berada di luar toko, Scofield merasa sangat bersalah dan dia pun mengingat kembali semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat selama ini, sehingga membuat batinnya menjadi tidak tenang. Dia pun merasa sangat tidak nyaman dengan perasaannya ini. Scene kemudian berpindah ke Burrow. Terlihat dia sedang berbicara dengan Aldo mengenai perusahaan besar yang bernama The Company. Aldo mengatakan bahwa selama ini The Company telah melakukan hal-hal yang di luar batas, mulai dari membeli pemilu sampai mengadakan peperangan. The Company tidak peduli dengan apa yang terjadi selama mereka tetap mendapatkan keuntungan. Untuk itulah Aldo beserta teman-temannya yang lain berusaha menghentikan The Company. Kemudian Burrow bertanya, "Apa hubungannya semua ini dengan saya?" Aldo menjawab, "Sebab kami mau membebaskanmu dari semua permasalahan ini." Aldo pun menceritakan bahwa minggu lalu ada seorang pegawai NSA yang membocorkan data-data yang sangat penting milik The Company. Dia berhasil membongkar semua data-data penting sampai melakukan penyadapan telepon kepada orang-orang penting yang ada di Amerika, termasuk presiden dan wakil presiden. Setelah berhasil melakukan itu semua, dia menyimpan berkas data tersebut di dalam sebuah flash disk, kemudian mengirimnya ke Gubernur Tancredi, yang tidak lain adalah ayah kandung Sarah Tancredi. Setelah mengetahui semua data-data ini, Gubernur Tancredi berusaha untuk membongkarnya. Akan tetapi, dia gagal karena dia dibunuh terlebih dahulu. Kematian Gubernur Tancredi dibuat seolah-olah seperti dia melakukan sebuah aksi bunuh diri. Sebelum meninggal dunia, dia menyembunyikan file itu di dalam flash disknya yang disimpan di dalam sebuah loker. Kunci loker inilah yang sekarang berada di tangan Sarah, anaknya. Dan pihak The Company saat ini sedang memburu Sarah karena beranggapan bahwa data tersebut sudah berada di Sarah, padahal Sarah tidak mengetahui apapun. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria sedang berjalan untuk masuk ke dalam ruangan tempat Aldo dan Burrow untuk membunuh mereka. Pria itu adalah orang suruhan dari Mr. Kim. Pria itu menembaki semua orang yang berusaha mencegahnya. Saat dia menembaki salah satu anak buah Aldo yang berada di dalam rumah, Burrow pun mendengar suara selongsongan pelurunya jatuh ke lantai, dan kemudian ia menyuruh Aldo dan LG untuk berhati-hati dan segera meninggalkan ruangan itu. Dan benar saja, pria itu langsung menembaki mereka, akan tetapi tembakannya meleset. Burrow pun langsung terlibat perkelahian dengan pria itu.
Pada saat Burrow terdesak, datanglah Jane yang kemudian menembak pria itu hingga tewas. Burrow pun selamat. Beberapa saat kemudian, handphone pria itu berdering. Kemudian Burrow mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah Mr. Kim. Dia pun sangat kecewa karena anak buahnya gagal membunuh Aldo dan Burrow. Scene beralih ke sebuah hotel. Di sana, terlihat Sarah sedang disekap oleh Killer Man yang berusaha mengambil kembali data-data yang ada di dalam flash disk ayah Sarah. Akan tetapi, pada saat ini Sarah tidak mengetahui apa-apa tentang data-data itu. Killer Man melakukan berbagai macam cara untuk menyiksa Sarah, sampai ia harus membenamkan kepala Sarah di dalam bak mandi. Tapi tetap saja dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Sarah mengenai data dalam flash disk tersebut. Scene pun berpindah ke sebuah gereja. Di sana, terlihat Scofield sedang melakukan pengakuan dosa dengan salah satu pastor di gereja tersebut. Scofield mengatakan bahwa selama ini dia telah melakukan banyak sekali dosa-dosa besar yang sebenarnya dia sendiri tidak berniat untuk melakukan dosa itu. Itulah yang membuat jiwanya tidak tenang dan penuh dengan rasa penyesalan. Apalagi ketika dia membayangkan kembali banyak orang-orang yang sudah meninggal akibat dari kesalahannya yang mengikutkan pembunuh berdarah dingin seperti T-Bag melarikan diri bersamanya. Setelah selesai melakukan pengakuan dosa di gereja, Scofield melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah tempat di daerah terpencil yang lebih mirip seperti gurun pasir untuk menemui seseorang yang akan membawanya melewati perbatasan untuk menuju ke Panama. Titik koordinat pertemuan antara dia dan seseorang itu sudah dicatat dengan keren dalam tato Scofield dengan tulisan Bullseye Booze. Tidak ada yang mengira bahwa tulisan itu sebenarnya bukan huruf, akan tetapi angka. Scene kembali berpindah ke sebuah pabrik, di mana dalam pabrik itu ada agen Mahon yang sedang terjebak di dalam sebuah ruangan yang dikelilingi oleh zat yang mudah terbakar. Terlihat dia sedang didatangi oleh Mr. Kim yang memintanya untuk segera menangkap Burrow dan Scofield, karena jika mereka berhasil melewati perbatasan, hal itu bukan menjadi kewenangannya lagi. Itu artinya agen Mahon sudah tidak ada artinya lagi bagi mereka, dan dia akan segera disingkirkan. Mr. Kim juga mengatakan bahwa jika dia berhasil menangkap Burrow dan Scofield, maka akan diberikan waktu untuk berlibur ke Colorado, bertemu dengan mantan istri dan Cameron anaknya, yang sudah berusia 5 tahun pada saat ini. Mendengar hal ini, agen Mahon pun menganggapnya adalah sebuah ancaman. Dan dia menegaskan kepada Mr. Kim bahwa tidak ada yang boleh menyentuh anaknya sambil menjekik Mr. Kim. Scene kemudian berpindah ke Burrow. Terlihat dia akan segera pergi bersama Aldo. Untuk itu, dia meminta LG, anaknya, agar tetap diam dan tidak ikut bersamanya, karena terlalu berbahaya bagi LG untuk ikut. Burrow menitipkan LG kepada Jane, karena dia sudah dipercaya. Tapi LG merasa sangat sedih karena ditinggal oleh ayahnya. Setelah diberi pengertian lagi, LG akhirnya bisa mengerti dan menerima putusan ayahnya. Scene kembali memperlihatkan agen Mahon yang sedang stres dan bingung memecahkan kode-kode yang ada di dalam tato Scofield. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkannya, akan tetapi belum bisa juga. Kemudian dia berhenti sejenak di pinggir jalan, yang di depannya ada sebuah pabrik. Dia mondar-mandir di sana untuk mencari inspirasi. Dan beberapa saat kemudian, setelah dia menatap foto tato Scofield, muncullah kesadarannya bahwa tulisan itu sebenarnya bukan huruf, melainkan angka-angka yang merupakan suatu titik koordinat dari sebuah tempat. Setelah sudah berada di tempat yang ditentukan, Scofield menunggu seorang pria yang akan membantunya melewati perbatasan. Tentunya sudah ada kesepakatan di antara mereka sebelumnya.
Kesempatan itu adalah jika pria tersebut dapat membantu Scofield melewati perbatasan dengan cara menyediakan pesawat untuk ke Panama, maka Scofield akan memberikannya satu box cairan kimia yang bernama nitrogliserin. Karena di tempat itu sangat panas, dia mengajak Scofield untuk berteduh ke sebuah gubuk. Scofield tidak mengira bahwa pria tersebut akan datang bersama dua orang sepupunya yang mukanya lumayan sangar. Setelah masuk ke dalam gubuk untuk berteduh, pria itu kemudian membuka kotak yang berisikan nitrogliserin. Kemudian mengatakan bahwa biasanya cairan nitrogliserin dikemas dengan menggunakan botol dari kaca. Akan tetapi, kenapa ini menggunakan botol dari plastik? Ujarnya bertanya kepada Scofield. Scofield menjawab, dia juga mengira demikian. Tapi setelah dia tanyakan kepada si penjual nitrogliserin itu, sengaja dikemas dengan menggunakan botol plastik supaya aman, tidak terbakar, dan meledak selama perjalanan karena jarak yang ditempuh lumayan jauh. Pria itu tidak langsung percaya kepada Scofield. Dia menyuruh kedua sepupunya itu untuk menguji apakah ini benar-benar nitrogliserin yang asli, dan hasil ujiannya adalah cairan itu bukanlah nitrogliserin yang asli, melainkan hanya air gula. Hal ini membuat pria itu sangat marah kepada Scofield hingga dia menodong senjatanya. Beberapa saat kemudian, datanglah Sucre yang langsung menodongkan senjatanya ke pria itu dan benar-benar menembaknya, sampai pria itu terluka. Setelah itu, Scofield mengambil pistolnya dan mengikat ketiga pria itu. Melihat salah satu rekannya terluka parah, salah satu di antara mereka meminta kepada Scofield agar melepaskan mereka, karena jika tidak, maka temannya itu akan mati kehabisan darah. Mendengar permintaan itu, Sucre tidak setuju, karena jika mereka yang berada di posisi itu, tentunya para pria itu tidak akan melepaskan mereka. Tapi Scofield berpendapat lain. Dia tidak tega melihat pria itu akan mati dan membiarkan pria itu pergi asalkan mereka memberitahukan di mana pesawatnya berada. Pria itu pun memberitahukan keberadaan pesawatnya kepada Scofield dan mereka pun pergi. Scene berpindah ke sebuah tempat. Di sana terlihat T-Bag sedang meringis kesakitan karena baru saja memotong tangannya sendiri. Sambil mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Ternyata itu adalah alat monitor pelacak GPS. Rupanya, dia sudah menaruh sebuah GPS di dalam ransel yang berisi uang, sehingga ia dapat mengetahui keberadaan ransel itu. Sedangkan di tempat lain, terlihat Gary sedang berada di sebuah hotel sambil menikmati uang tersebut. Ia akan membuat pesta dengan mengundang beberapa orang wanita penghibur. Ketika akan mengambil uang untuk membayar para wanita penghibur itu, Gary baru menyadari jika terdapat sebuah GPS di dalam ranselnya. Dan tidak lama kemudian, muncullah T-Bag dan kemudian langsung membunuhnya. Keesokan harinya, mayat Gary ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Karena tidak memiliki kartu identitas apapun, jadi agak sulit untuk mengidentifikasi mayat Gary. Kebetulan di waktu yang sama, Bellick ada di sana. Dia pun langsung membuka kain penutup mayat Gary dan mengatakan bahwa mayat itu adalah temannya. Di tempat lain, terlihat Aldo dan Burrow berkendara menyusul Scofield. Dalam perjalanan itu, Burrow mengatakan kepada Aldo bahwa tidak menyangka akan bertemu dengan Aldo lagi setelah 30 tahun lamanya. Burrow juga mengatakan kepada Aldo bahwa dia juga tidak pernah menemui Scofield selama itu. Burrow sempat berpikiran bahwa ayah macam apa yang meninggalkan keluarganya selama 30 tahun. Dan ternyata dia pun akan melakukan hal yang sama. Mendengar perkataan Burrow, Aldo pun mengatakan bahwa Burrow tidak akan pergi selama itu. Ia pasti akan kembali ke keluarganya. Itu jaminan dari Aldo kepada Burrow. Setelah sekian lama berkendara, akhirnya Burrow dan Aldo bertemu dengan Scofield di gubuk yang berada di tengah gurun. Kemudian Burrow langsung memperkenalkan Aldo kepada Scofield dan mengatakan bahwa Aldo itu adalah ayah mereka. Scofield sedikit kaget mendengarnya. Kemudian ia mengatakan bahwa Scofield dan Aldo pernah bertemu sebelumnya. Kemudian scene beralih ke Mahone.
Terlihat dia sedang menghubungi mantan istrinya. Dia meminta maaf kepada mantan istrinya atas semua hal yang sudah terjadi selama ini. Dia juga mengatakan bahwa memang lebih baik jika mantan istrinya dan Cameron anaknya tidak bersama dengannya dulu demi keselamatan mereka. Sang mantan istri pun bingung apa maksud dari perkataan Mahon. Sebenarnya Mahon ingin menceritakan semuanya, akan tetapi keadaan yang belum tepat. Sang mantan istri menanyakan di mana keberadaan Mahon sekarang, karena dia akan menjemputnya, tapi Mahon tidak memberitahukan keberadaannya. Di akhir percakapan, Mahon berpesan kepada mantan istrinya untuk tidak percaya terhadap apa yang diberitakan oleh media suatu saat nanti. Mahon juga mengatakan bahwa dia sangat mencintai anaknya dan mantan istrinya itu. Kemudian teleponnya ditutup. Mahon kemudian turun dari mobilnya dan berjalan kaki menuju ke tempat Scofield saat ini. Kemudian Sin mengarah ke sebuah hotel. Di sana ada Killerman yang sedang menginterogasi Sarah. Killerman mengatakan kepada Sarah bahwa dia sebenarnya peduli terhadapnya. Akan tetapi, karena semua ini merupakan tugasnya, maka dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, walaupun dengan berat hati. Beberapa saat kemudian, Mr. Kim menelpon Killerman dan menanyakan informasi apa yang sudah dia dapatkan dari Sarah. Killerman pun menjawab bahwa sampai sekarang Sarah masih diam saja. Kemudian Mr. Kim memerintahkan Killerman untuk membunuh Sarah. Jika tidak, riwayat Killerman akan tamat. Setelah mendengar perintah Mr. Kim, terjadi pergejolakan batin dalam diri Killerman, karena sebenarnya dia tidak ingin membunuh Sarah. Killerman pun mengatakan kepada Sarah bahwa dia harus menceritakan semuanya, karena kalau tidak, maka dia akan dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Akan tetapi, Sarah tetap teguh pendiriannya. Dia tidak akan menceritakan apapun, karena dia beranggapan bahwa walaupun dia bercerita kepada Killerman, Killerman tetap akan membunuhnya. Killerman sekali lagi berusaha untuk meyakinkan Sarah bahwa apa yang dipikirannya itu tidaklah benar. Tapi Sarah tetap aja menolak. Hingga pada akhirnya, tidak ada lagi pilihan lain bagi Killerman selain benar-benar membunuh Sarah. Kemudian dia pun menenggelamkan Sarah ke dalam bak mandi. Film pun bersambung. Makasih udah nonton ya. Semoga episode 11 ini nggak telat. Jadi kalian juga harus nonton di sini kalau gitu. Oke? Udah gitu aja. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Dadah. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.